Pemirsa, tersangka kawanan geng motor yang menewaskan pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Dari tersangka, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Tersangka AIS, pelaku tawuran antar pemuda yang menewaskan satu orang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat lalu, ditangkap polisi di rumahnya. Polisi menyita celurit yang digunakan tersangka saat tawuran. Hasil penyelidikan polisi terungkap sebelum tawuran pelaku berkomunikasi dan berencana tawuran di lokasi yang telah ditentukan melalui media sosial. Korban FM yang berstatus pelajar meninggal dunia setelah menderita luka di bagian dada. Pelaku terancam pidana penjara 5 tahun, namun karena masih di bawah umur akan mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Ya, memang ada satu fenomena ya di kelompok-kelompok anak muda ini melalui medsos mereka janjian untuk bertemu, namun berujung pada perkelahian atau tawuran. Sementara tawuran antar pemuda yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur pada Jumat 18 September menewaskan salah seorang pelajar. Aksi bermula setelah kedatangan rombongan pengendara sepeda motor bersenjata tajam melempari petasan dan batu ke rumah warga. Naas korban FM yang berstatus pelajar menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menderita luka di dada. Polres Jakarta Selatan menyita rekaman kamera pengawas untuk mengungkap aksi brutal geng motor yang menyebabkan satu orang tewas di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga. Penyidik gabungan dari Polres Jakarta Selatan bersama Polsek Pesanggerahan hingga Senin siang masih memburu gerombolan geng motor yang menyerang warung makan di Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyidik telah mempunyai petunjuk dari CCTV di lokasi, dan saat ini Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 10 saksi yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, satu korban luka akibat serangan geng motor juga telah dimintai keterangannya untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Masih kita dalami dari keterangan saksi-saksi, sudah kita minta keterangan karena dari saksi-saksi yang ada di TKP, karena kejadian awalnya adalah targetnya mungkin bukan sebagai korban itu, tetapi yang korban yang meninggal dunia itu adalah yang melerai. Yang melerai itu dia meninggal dunia, maka dari itu kita dalami dari korban yang memang luka yang di sasaran awal. Nanti kita lihat aja, yang pasti mereka datang sekaligus serentak pada waktu yang bersamaan, langsung melakukan penganiayaan dan langsung pergi. Ada rekaman CCTV yang diamankan nggak, Pak? Ada CCTV-nya, tapi masih kita lihat. Sementara jenazah Toto Handoyo, korban aksi brutal geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dimakamkan di TPU Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Kerabat dan tetangga mengantar korban setelah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Toto menjadi korban kebrutalan geng motor di wilayah Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kerabat korban berharap polisi bisa menangkap pelaku penyerangan dan diberi hukuman setimpal. Apakah pelakunya menyerahkan diri, gitu kan, atau Pak polisi sebagai penegak hukum bisa cepat-cepat mengungkap kasus ini, gitu kan, supaya pelakunya diberikan ganjalan setimpal dengan hukum yang. Sementara satu korban luka akibat bacokan yang dilakukan geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah dibolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Pemirsa, kebrutalan geng motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan menyebabkan satu orang tewas dan satu orang lainnya terluka. Geng motor tersebut menyerang warung makan korban tanpa sebab. Beginilah kebrutalan geng motor yang menyerang sebuah warung makan di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Seorang pemilik warung bernama Toto Handoyo, 69 tahun, tewas bersimbah darah. Sementara seorang pemuda pengunjung bernama Riki Wahyudi, 22 tahun, terluka hingga sempat kritis karena dianiaya dengan senjata tajam. Menurut keterangan saksi, gerombolan geng motor datang dengan membawa senjata tajam dan menyerang sekelompok pemuda yang tengah berada di sekitar warung.
Mendengar keributan, pemilik warung Toto Handoyo langsung keluar dan berusaha melerai massa. Namun Toto justru menjadi sasaran kebrutalan geng motor dan tewas akibat luka tusuk di leher. Nah itu memang kejadiannya saat cepat sekali Pak. Ya cepat sekali, pada itu jam 11:30 malam. Saya juga sudah baru pulang bekerja, sedang nonton TV dengan korban dan saksi satu lagi Pak Usman. Nah itu kejadiannya mereka menyerang anak motor di sini dengan senjata tajam, celurit dan parang panjang. Karena mereka yang di sini tidak siap, mereka kabur. Nah Pak Toto itu melerai, malah kena sasaran di leher sebelah kiri. Itu dengan luka cukup dalam lah, sobek. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Hingga kini petugas juga masih memburu kawanan geng motor yang melarikan diri setelah melakukan aksi brutal ini. Polres Jakarta Barat menangkap seorang pelaku penganiayaan seorang pria di Taman Sari, Jakarta Barat. Terungkap aksi penganiayaan yang terekam kamera pengawas tersebut ternyata perselisihan antar copet. Inilah salah satu pelaku yang ditangkap Polres Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak pelaku pada bagian kaki lantaran nekat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Sejumlah barang bukti penganiayaan berupa besi dan obeng turut disita polisi. Dari hasil pemeriksaan, antara pelaku dan korban saling kenal dan merupakan sindikat pencopet yang kerap beroperasi di halte bus Transjakarta. Polisi juga masih melakukan pengejaran satu pelaku lain yang ikut mengeroyok korban. Sebelumnya dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku menyerang dan menganiaya korban diduga dengan menggunakan pisau dan besi. Korban akhirnya tewas setelah sempat dirawat. Keributan sesama geng di mana korban yang tadinya sempat dirawat dulu ya, ternyata sampai tanggal 11 September dia tidak sadarkan diri sampai meninggal. Pemirsa, oknum anggota Satlantas Polresta Pontianak Kota ditetapkan menjadi tersangka pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Penetapan tersangka berdasarkan hasil visum korban. Kasus dugaan pemerkosaan oleh oknum anggota polisi di Kota Pontianak terhadap seorang gadis remaja di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Oknum polisi Brigadir DY ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka mengacu kepada hasil visum yang menunjukkan adanya tindakan persetubuhan antara keduanya. Selain itu, polisi juga telah mengumpulkan bukti di lapangan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Perbedaan perkosaan dengan persetubuhan suka sama suka itu namanya juga diperkosa. Pasti ada unsur perlawanan. Unsur perlawanan itu paling tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Nah ini kita tidak fokus ke situ, tidak, karena korban ini melapor dan datang ke rumah sakit Bayangkara bahwasanya saya disetubuhin, katanya begitu kan. Kasus ini berawal saat korban tak mampu membayar sanksi denda tilang sebesar Rp250.000. Pelaku kemudian membawa korban ke salah satu hotel di kawasan Pontianak Selatan. Korban dipaksa minum air putih sehingga tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku kemudian melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Sejak kasus ini dilaporkan, tersangka langsung ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara korban sudah berada di rumah dan masih dalam pengawasan orang tua. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai dugaan pencabulan yang dilakukan oknum polisi sudah bergabung dengan kami Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, sejauh ini apa tindakan yang dilakukan Polresta Pontianak terhadap oknum polisi ini Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sejak peristiwa ini dilaporkan kepada kami, tepatnya hari Selasa atau tanggal 14 yang lalu, kami langsung melakukan tindakan ataupun upaya pemeriksaan terhadap diduga oknum anggota
atas laporan tersebut. Kepada pelaku ataupun oknum anggota kami periksa sesuai dengan kode etik profesi Polri, di mana kami juga sekaligus mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan saksi, dan terhitung mulai tadi pagi kita telah menerima hasil visum. Dari sanalah kemudian kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan cabul dengan persangkaan pasal 76D Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, Junto 81 ayat 2. Baik, berarti sejauh ini oknum polisi ini dipecat dari kepolisian, Pak? Untuk proses pemecatan tentunya ada tahapan-tahapan di mana yang bersangkutan, bagaimana tadi kami jelaskan, di awal melaksanakan ataupun mendapatkan proses pemeriksaan terkait dengan kode etik. Namun terhitung mulai hari ini prosesnya kami alihkan menjadi pidana umum dengan persangkaan yang tadi kami sebutkan. Nah, dalam proses tersebut tentunya kita menunggu hasil dari persidangan nanti, baru nanti akan dilanjutkan ke dalam proses penyidikan kode etik. Baik, berdasarkan hasil visum terbukti, Pak, ada pelecehan seksual di sana, Pak? Ada kejahatan seksual di sana? Betul, berdasarkan hasil visum yang kita terima, terbukti bahwa telah terjadi persetubuhan sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada kami. Riwayat kerja dari pelaku selama ini seperti apa, Pak Komarudin? Apakah pernah ada melakukan kesalahan, kemudian pernahkah disanksi atau bagaimana selama ini? Yang bersangkutan masih dalam pantauan kami, karena memang beberapa waktu yang lalu baru saja mendapatkan teguran disiplin terkait dengan tindakan disiplin ataupun pelanggaran yang dilakukan, masalah apel. Jadi masalah hal-hal yang demikian, namun kali ini terjadi tindakan sebagaimana dilaporkan. Jadi kalau untuk riwayat pekerjaan sejauh ini memang pantauannya masih relatif normal, hanya memang beberapa kali tercatat terlambat atau tidak melakukan apel dan sebagainya. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada pendampingan khusus? Sesuai dengan aturan hukum, kepada korban di bawah umur tentunya mendapatkan pendampingan dari KPPAD yang sejak awal dilaporkan. Kita terus berkoordinasi melakukan pendampingan sampai dengan proses pemeriksaan. Baik, kita tunggu pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Pak Komarudin, Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak Kota. Selamat sore Pak Komarudin. Pemirsa, informasi selanjutnya, lubang saluran air yang menjadi jalan terpidana mati kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tangerang ditutup. Lubang sebelumnya dibuat oleh narapidana asal Cina, Chai Changpan, untuk kabur. Lubang saluran air yang menjadi jalan kabur terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Changpan di samping lapas kelas 1A Tangerang ditutup. Sebelumnya lubang ini menjadi jalan keluar bagi Chai Changpan yang merupakan warga negara Cina untuk kabur dari kamar tahanannya. Lubang yang hanya muat untuk satu orang itu digali Chai Changpan sendirian dari kamarnya hingga menembus saluran air permukiman warga. Diduga Chai Changpan dibantu beberapa orang yang menjemputnya setelah keluar dari saluran air. Polisi hingga kini masih memburu terpidana mati yang juga sempat berusaha kabur pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Changpan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten. Warga negara Cina tersebut kabur dengan cara menggali lubang. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina Chai Changpan terekam CCTV bagian luar lapas kelas 1A Tangerang, Banten, Senin 14 September lalu pukul 2 dini hari. Chai Changpan keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Chai Changpan menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar lapas dan menembus saluran air permukiman warga.
Chai Changpan alias Chai Jifan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Saat ini, Lapas Kelas 1 Tangerang bersama kepolisian masih memburu keberadaan Chai Changpan yang juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta pada 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta dihebohkan dengan suara dentuman di Jakarta semalam. Lalu apa penyebabnya? Kami akan ulas selengkapnya sesaat lagi.